Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mika pasal 6 ayat 8, dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: berlaku adil, setia, dan rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pesan utama yang disampaikan oleh Mika dalam nas ini, yaitu pesan Tuhan kepada umatnya mengenai apa yang benar-benar Dia inginkan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Berlaku adil artinya Tuhan menginginkan umatnya untuk bertindak adil dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam tindakan sosial. Mencintai kesetiaan, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama, mencakup komitmen dan integritas dalam hubungan manusia. Hidup dengan rendah hati, yaitu mengakui ketergantungan kepada Tuhan dan bersikap dan tidak bersikap sombong. Kerendahan hati adalah sikap hati yang penting dalam berelasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dan bagaimana kita dapat memenuhi tuntutan Tuhan dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan dengan memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggirkan, melawan ketidakadilan sosial, dan bertindak dengan integritas. Kedua, dalam hubungan ketidakadilan sosial, dan baik itu dalam keluarga, teman, atau rekan sekerja, kita menunjukkan kesetiaan adalah hal yang penting. Artinya kita harus dapat dipercaya, setia dalam janji, dan menunjukkan komitmen dalam hubungan dengan sesama. Kesetiaan juga terlihat dalam keterlibatan kita dengan komunitas dan gereja. Ketiga, dalam masyarakat yang seringkali mengedepankan ego dan kesombongan, maka kerendahan hati adalah sikap yang sangat berharga.
kita mengakui bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, mau mengakui kesalahan, dan bersedia belajar dari orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhan, nas ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas, dengan kasih dan kerendahan hati dalam dunia yang penuh tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka kita tidak hanya memenuhi tuntutan Tuhan, tetapi juga menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya beribadah secara rutin, tetapi kami hidup adil, setia, dan rendah hati. Pimpin kami dalam perjalanan hidup kami agar mencerminkan karakter Yesus Kristus dalam hubungan kami dengan sesama. Tuntun kami Tuhan, agar kami tidak hanya beribadah dengan rutin, tetapi menjadikan perilaku adil, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai gaya hidup, sehingga hidup kami menjadi saksi bagi Tuhan. Hidup rendah hati artinya bahwa kami sadar bahwa kami adalah manusia terbatas di hadapan Allah, dan bahwa kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dan menyadari bahwa kami tanpa bantuan Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun. Tuhan yang Maha Kasih berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kesusahan. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jika ada di antara mereka yang menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Jika mereka mengalami pergumulan atau mengalami masalah, kiranya Tuhan menopang atau menolong mereka agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan jika ada yang bersedih atau berduka atau kecewa atau hilang pengharapan, kiranya Tuhan menghibur mereka melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu bersyukur di dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.